Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo Ibu dosen kami, Ibu Vita Fitisia SESPDMM. Di sini kami ingin menjelaskan PowerPoint yang sudah kami buat dengan judul Kearifan Lokal dan Kebudayaan Sunda. Poin ini terdapat beberapa daftar isi. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah dan tujuan. Yang ketiga, pembahasan. Dan yang keempat, penutup. Ini kami buat dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi nilai tugas berkelompok pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan nama dosen Ibu Vita Fitisia SESPDMM. Namun, sebelum masuk ke latar belakang dan pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nasya Anastasia Putri dengan NPM CA 231110161. Dan perkenalkan, nama saya Nopi Nopitasari dengan NPM CA 231110187. Dan kami berasal dari Prodi Administrasi Publik, Konsentrasi Perpajakan. Latar belakang kebudayaan Sunda. Indonesia adalah negara yang majemuk karena terdiri dari beragam suku. Kemajemukan itu dapat terlihat tidak hanya dari keberagaman suku bangsanya saja, tetapi dapat terlihat juga dari tradisi yang dimiliki oleh setiap suku bangsanya. Suku itu sendiri merupakan kelompok etnis dan budaya masyarakat yang terbentuk turun-temurun atau diwariskan pada generasi setelahnya. Biasanya, identitas kesukuan melekat pada setiap orang sesuai suku bangsa kedua orang tuanya. Suku bangsa penduduk Indonesia mayoritas ditentukan mengikuti garis patrilineal atau garis kekerabatan dari ayah. Meski begitu, ada beberapa suku bangsa yang mengikuti garis matrilineal atau dari garis ibu. Dari latar belakang tadi, kita bisa mendapatkan rumusan masalah dan tujuan nih teman-teman. Rumusan masalah, yang pertama, apa itu kebudayaan suku Sunda? Yang kedua, bagaimana asal-usul kebudayaan suku Sunda? Yang ketiga, apa saja tradisi yang ada di kebudayaan Sunda? Dan yang keempat, bagaimana masyarakat setempat mempertahankan kebudayaan Sunda? Kemudian ada pun tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu kebudayaan Sunda. Yang kedua, untuk mengetahui asal-usul lahirnya kebudayaan Sunda. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui apa saja tradisi yang ada di kebudayaan Sunda. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana masyarakat setempat dalam mempertahankan kebudayaan Sunda. Asal-usul suku Sunda. Suku Sunda bermula dari keturunan bangsa Austronesia atau ras Mongoloid. Ras ini berasal dari Taiwan dan Hawaii. Nenek moyang mereka kemudian melakukan migrasi menuju Filipina hingga sampai di Pulau Jawa. Peristiwa ini terjadi sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Ada pula versi lain yang menyebutkan jika suku Sunda berasal dari Sundalandia, yang merupakan ras di semenanjung Cekungan Besar. Cekungan besar tersebut kini membentuk Selat Malaka, Laut Jawa, serta Selat Jawa. Sudah, kita sekarang masuk ke pembahasan ya. Apa itu kebudayaan Sunda? Budaya Sunda adalah budaya yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat Sunda. Budaya Sunda dikenal dengan budaya yang sangat menjunjung tinggi sopan dan santun. Populasi suku ini sendiri paling banyak loh ada di Jawa Barat. Wilayah yang memiliki luas mencapai 4.417.000 hektar atau sekitar 35% dari luas Pulau Jawa ini memang telah lama menjadi kampung halaman para masyarakat suku Sunda. Masyarakat suku Sunda menyebut wilayahnya dengan sebutan Tatar Sunda alias Dataran Sunda. Tatar Sunda maksudnya adalah wilayah tanah atau Tatar yang meliputi bagian barat dari Pulau Jawa dengan batas sebelah timur adalah sungai. Sementara itu, batas sebelah Tatar Sunda adalah laut yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, yakni Selat Sunda. Sementara itu, masyarakat Sunda lebih menyebut dirinya sendiri sebagai orang Sunda, yang dalam bahasa Sunda kata urang berarti orang. Yang ada di suku Sunda sendiri, yang pertama itu bisa dilihat dari sistem kepercayaan. Sebagian besar penduduk Indonesia merupakan orang Sunda. Mayoritas orang Sunda beragama Islam. Akan tetapi, ada juga loh sebagian kecil dari mereka yang beragama Kristen, Hindu, dan Sunda Wiwitan atau Jati Sunda. Agama Sunda Wiwitan masih bertahan di beberapa komunitas pedesaan suku Sunda seperti di Kuningan dan masyarakat suku Baduy di Lebak, Banten. Yang kedua, kebudayaan yang ada di suku Sunda ini kita bisa lihat juga loh dari bahasa dan baju adat. Bahasa yang digunakan masyarakat suku Sunda adalah bahasa Sunda. Baju yang digunakan bagi laki-laki bernama pangsi dan kebaya Sunda untuk perempuan. Mata pencaharian. Mayoritas masyarakat Sunda berprofesi sebagai petani dan berladang. Ini disebabkan tanah Sunda yang subur. Selain bertani, masyarakat Sunda seringkali memilih untuk menjadi pengusaha dan pedagang sebagai mata pencahariannya.
meskipun kebanyakan berupa wirausaha kecil-kecilan yang sederhana, seperti menjadi penjajah makanan keliling, membuka warung atau rumah makan, membuka toko barang kelontong dan kebutuhan sehari-hari, atau membuka usaha cukur rambut di daerah perkotaan. Namun ada pula yang membuka usaha percetakan, distro, kafe, rental mobil, dan jual beli kendaraan bekas. Adapun Hairul Tanjung dan Edi Kusnadi Saryatmadja yang merupakan contoh pengusaha berdaerah Sunda yang berhasil. Hairul Tanjung dan Edi Kusnadi Saryatmadja bahkan masuk ke dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia yang dirilis majalah Forbes pada tanggal 29 November 2012. Sunda juga memiliki beberapa tradisi loh. Yang pertama ada Serentahun. Serentahun adalah tradisi Sunda yang masih dilakukan di sejumlah daerah Jawa Barat seperti Sukabumi, Kuningan, hingga Banten. Tradisi ini dilakukan pasca panen ketika masyarakat setempat mengangkut padi dari sawah lalu dimasukkan ke dalam leit atau lumbung. Yang kedua, ada hajat laut atau yang bisa disebut juga dengan pesta laut. Tradisi ini adalah acara tradisional yang diadakan oleh para nelayan di Jawa Barat seperti Pelabuhan Ratu dan Pangandaran. Bisa dibilang, hajat laut menjadi tradisi dan kebiasaan orang Sunda di sejumlah daerah. Tujuannya adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh nelayan. Yang ketiga ada nyawer penganten. Tradisi ini umumnya dilakukan saat upacara pernikahan adat Sunda. Tradisi ini dilakukan setelah selesai akad nikah. Kemudian adapun kesenian kebudayaan Sunda. Yang pertama ada tari jaipong, salah satu kesenian khas suku Sunda di Jawa Barat sangat populer bahkan hingga saat ini. Tari jaipong merupakan jenis tarian tradisional dengan iringan alat musik degung yang mengkolaborasikan beberapa jenis gerakan, seperti gerakan tari ketuk tilu, tari ronggeng, dan beberapa gerakan pencaksilat. Hingga saat ini, dalam acara hitanan dan pernikahan, masyarakat masih banyak yang mengadakan pertunjukan tari jaipong. Kemudian adapun wayang golek. Wayang golek hampir mirip dengan wayang kulit, hanya saja memiliki bentuk yang sangat berbeda. Dalam pertunjukannya, sang dalang selalu menggunakan bahasa daerah. Jika di Jawa Timur menggunakan bahasa Jawa Timuran, jika di Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda. Sang dalang biasanya mampu memainkan 4 hingga 10 karakter wayang dengan menirukan karakter suara wayang yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adapun kuda renggong. Kesenian khas Sunda ini merupakan tarian yang berasal dari Sumedang, Jawa Barat, yang memiliki artian keterampilan. Kuda yang dimainkan sebelumnya telah dilatih terlebih dahulu untuk menari mengikuti irama musik. Kuda yang digunakan bukanlah sembarang kuda, melainkan harus mempunyai fisik yang kuat dan rata-rata berbadan tegap. Biasanya musik yang mengiringi adalah kendang. Namun, seiring berkembangnya zaman, saat ini bisa menggunakan jenis musik apapun. Pertunjukan kesenian ini dapat membuat penonton tertawa, karena kuda akan menggeleng-gelengkan kepala mengikuti musik yang mengiringinya. Pertama kali tampil di desa Cikurubuk, kuda renggong akhirnya menyebar ke wilayah Sumedang dan sekitarnya. Teman-teman, kita sudah sampai di penutup PowerPoint. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu dosen kami, Ibu Vita Fitisia SSPDMM, yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami. Kami mohon maaf apabila PowerPoint yang kami sajikan masih memiliki beberapa kekurangan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.